Makan dan disaksikan seluruh dunia, enak dan dibayar pula. Itu mungkin yang ada di pikiran kita. Mukbang adalah salah satu jenis channel yang sering muncul di beranda YouTube. Biasanya nih, mukbang menampilkan seorang yang sedang makan dalam jumlah yang banyak atau porsi jumbo, dan gak jarang mereka challenge buat makan banyak dalam waktu tertentu. Padahal arti mukbang sendiri kalau dari asalnya Korea sana, ya siaran makan atau makan sambil disiarin. Titik. Jadi arti mukbang bukan berfokus pada aktivitas makan dalam jumlah besar, tapi aktivitas menyiarkan diri saat sedang makan. Sekarang variasi dari mukbang sendiri ada banyak guys. Ada yang sambil ngajak ngobrol penonton, ngajak masak bareng dulu, ada juga yang tanpa ngomong dan cuma dengerin suara kunyahnya doang, ASMR. ASMR pada makanan biasanya seperti menyeruput, menggigit, mengunyah, dan banyak suara lain yang dipancarkan saat makan. Hal ini yang membuat penonton mengasosiasikan makanan sebagai kesenangan. Inilah yang menjadi tren mukbang merebak. Berawal dari Korea, lalu ke Jepang, Eropa, Amerika, dan Indonesia juga nggak ketinggalan. Meski banyak yang suka dengan konten kayak gini, aksi mukbang juga nggak luput dari sorotan kritik. Mukbang dianggap sebagai kebiasaan makan yang tidak sehat, kekejaman terhadap hewan, dan limbah makanan. Konten mukbang seharusnya membuat kita lapar ketika menontonnya. Namun, ada beberapa konten mukbang yang malah berujung kemalangan atau hal tak terduga lainnya yang dialami oleh YouTuber mukbang tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa kejadian yang pernah terjadi dari konten mukbang. So, sebelum masuk ke pembahasan, klik subscribe sebagai dukungan kalian agar channel ini bisa terus berlanjut dan memberikan info menarik. 2010 silam di kota Incheon, Korea Selatan, dikejutkan dengan meninggalnya seorang gadis bernama Yoon di sebuah hotel setelah memakan gurita hidup-hidup bersama sang pacar. Kim, yang merupakan kekasihnya, pun harus segera dihukum karena dituduh melakukan pembunuhan berencana dengan mengambil asuransi kematian. Hal itu diungkapkan sang ayah dari gadis tersebut, yang menuduh bahwa anaknya meninggal bukan karena tersedak, melainkan karena dicekik. Sang ayah pun menunjukkan nota polis anaknya sebesar 200 juta won atau sekitar 2 miliar rupiah yang diambil oleh pacar anaknya. Karena itulah yang membuat sang ayah berpikir bahwa anaknya dibunuh karena ada motif uang. Tentu Kim gak terima, lalu mengajukan banding. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Sebuah tentakel ditemukan di tenggorokan Yoon, dan ia secara tidak sengaja tersedak sampai tewas. Atas hasil dari pemeriksaan tersebut, akhirnya Kim pun dibebaskan. Meski demikian, pihak orang tua masih meyakini anak mereka dibunuh. Onigiri Challenge atau mukbang tantangan onigiri adalah permainan tantangan kecepatan makan. Aturannya sederhana. Para penantang diharuskan memakan semua onigiri dalam waktu 30 detik tanpa air minum. Tantangan ini telah populer di kalangan YouTuber Jepang sejak 2015. Namun pada 8 April 2019 lalu, dilansir dari unscramble.sg, seorang YouTuber wanita dari Jepang yang melahap satu bola nasi utuh dalam satu suapan. Hal ini jelas membuat dirinya kesulitan mengunyah. Benar saja, beberapa saat usai mengunyah bola nasi tersebut, ia menunjukkan perilaku gelisah. Ia bahkan sedikit bernafas karena onigiri yang dia makan ternyata tertahan di tenggorokannya. Akibatnya, tubuh wanita tersebut lemas dan ia pun terjatuh ke lantai. Kabar terakhir yang beredar, dia tewas karena kejadian ini. Sebelum ditolong pihak medis, ia bahkan terlihat mengeluarkan busa dari mulutnya. Pada 10 April atau 12 hari setelah kematiannya, putra YouTuber itu turun ke media sosial Twitter untuk mengumumkan kematian sang ibu kepada para pengikutnya. Dia berkata, "Saya anaknya." Dia mengambil nafas terakhir di rumah sakit pada 10 April pukul 18.20. "Terima kasih atas perhatian Anda. Ibuku akan bahagia. Saya dan bibi saya memutuskan pemakaman hanya untuk kerabat terdekat kami." Sun Si-yuan meninggal di usia muda, yaitu saat usia 19 tahun. Penyebabnya diduga karena ia hobi mukbang makanan tidak sehat. Sun Si-yuan punya lebih dari 500.000 follower di Kuaishou. Kuaishou ini aplikasi mirip-mirip TikTok itu yang berada di China. Banyak yang menyukai kontennya ini, namun makanan yang dipilih Sun tergolong tidak sehat seperti junk food. Penyebab kematiannya diketahui adalah karena pendarahan otak mendadak. Hal itu dipicu karena kebiasaan Sun yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat. Kabar ini tentu saja membuat terkejut para followernya. Duka mendalam dan rasa terima kasih pun diucapkan oleh salah satu followernya. Mereka berterima kasih karena merasa diingatkan oleh Sun tentang bahaya dari terlalu banyak mengkonsumsi junk food. Konspirasi memang tidaklah absolut, apalagi di dunia maya seperti sekarang. Ada mulanya hanya sekedar unggahan di media sosial, tetapi narasi-narasi keliru yang berkembang bisa berujung menyesatkan dan berbahaya. Tidak hanya di dunia politik atau kriminalitas, di dunia YouTube pun demikian. Kate Yap,
Dia adalah gadis sekaligus konten kreator mukbang asal Amerika Serikat. Dalam beberapa videonya, Kate sering diduga memberikan kode-kode seakan meminta pertolongan. Ragam teori konspirasi pun mulai bermunculan, mulai dari yang berpendapat jika dia diculik dan dipaksa untuk syuting. Hal ini tentu bukan tanpa alasan. Netizen menemukan kejanggalan dari yang sederhana, seperti mengapa tidak gemuk dan cenderung kurus walaupun sudah makan banyak, hingga luka memar di bagian tubuhnya dikaitkan. Dan berita yang menghebohkan adalah sosok di balik ketiap ini diduga telah meninggal dunia karena pada video sebelumnya ia mengatakan bahwa ia menderita HIV. Namun warganet lebih percaya dengan teorinya kalau perempuan diduga balik ketiap tersebut telah dibunuh oleh sang penculik yang memiliki akun YouTube ketiap tersebut. Hingga saat ini, kejelasan apa yang terjadi dengan perempuan di balik ketiap tersebut juga masih menjadi misteri. Nah, itulah beberapa kejadian yang terjadi pada YouTuber mukbang, guys. Tidak sedikit para konten kreator menjadikannya sebagai profesi utama. Belum lagi betapa melejitnya kepercayaan diri ketika mendapatkan jutaan views, subscriber, dan juga likes. Namun di sisi lain, tentu ada konsekuensi yang tidak bisa diabaikan pada tubuh. So, buat kalian, like video ini jika kalian suka, dislike jika nggak suka, atau share ke teman kalian jika dirasa berguna dan menghibur. And see you next time.